Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam pramuka. Salam. Baik, kembali lagi bertemu bersama saya di Ngopi Kak Ngobrol Pintar bareng Pramuka. Tetap bersama saya karena teman-teman suruh ngisi juga masih belum ada yang mau nih. Tetap bersama saya Wahyu Riko di Instagram @wah.riko. Kalau kalian mau follow boleh. Nah, ini kita tetap di Ngopi Kak. Di sini kita nanti akan membahas tentang bisa dibilang sesuatu hal nih yang lagi ngehit sekarang nih. Orang-orang biasa diem di rumah terus tiba-tiba uangnya tiba-tiba banyak, dikira nuyul, dikira babi ngepet. Mungkin yang ada di pikiran warga-warga kalau orang-orang daerah pedesaan pasti seperti itu, padahal sebenarnya dia bekerja, cuma bekerjanya itu nggak kelihatan. Nah, ini nanti mungkin ini sedikit kelanjutan dari kita membahas yang kemarin tentang marketplace. Kemarin sempat kita upload. Nah, kita tempelkan di atas ini teksnya. Nanti kalau kalian mau lihat yang kemarin. Ini kita membahas tentang yang lebih luas lagi. Bersama bisa dibilang pakarnya lah. Karena sekolahnya nanti ini juga sekolah marketing. Kalau saya tahu nih sekolah marketing. Jadi kalau ini pasti bisa dibilang bilang aja pakarnya. Pasti pakarnya, kalau nggak pakarnya nggak mungkin dirikan sekolah kayak gitu. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, biar saya juga lebih mengenal karena di belakang tadi cuma 5 menit sampai 10 menit. Saya masih kurang mengenal Bapak juga ini nih. Nah, bisa diperkenalkan diri dulu Pak. Oke, makasih Mas Riko dan juga teman-teman dari Ngopika ya nih ya. Luar biasa nih, mantep ya. Ya, kenalkan nama saya Kurniawan Subiantoro. Ya, saya adalah owner dari Argia Academy Indonesia ya. Jadi Argia Academy itu adalah sekolah digital marketing dan juga teknologi informasi yang kita ada di Kota Blitar. Oh, di Kota Blitar. Berarti itu masih di Kota Blitar aja Pak? Masih, kita masih di Kota Blitar, tapi insya Allah mohon doanya ya, mudah-mudahan abis ini kita bisa buka cabang di luar kota. Ini kita memang lagi proses, kita mau bikin cabang di Bogor. Oh, di Bogor langsung Ya. jauh sekali. Nah, membahas tentang Agria Academy dulu nih Pak. Nah, Agria Academy ini sebenarnya sekolah digital marketing itu yang seperti apa sih Pak? Ya, jadi sekolah kami ini ya Argia Academy ini memang kita berfokus untuk menghasilkan tenaga-tenaga digital marketer profesional. Jadi anak-anak atau kami sebutnya mahasiswa ya, mahasiswa yang sekolah di kami itu memang kami didik mereka untuk mereka nanti menjadi seorang pakar digital. Lebih ke arah marketing sih ya. Jadi nanti di sana mereka nanti bisa menjualkan apapun yang mereka mau. Asal bukan tank dan pesawat tempur ya. Nggak bisa dikirim itu Pak. Nah, berarti kalau bisa dibilang digital marketing kan nanti dia bisa menjual apapun yang mereka jual nih Pak. Iya. Berarti kasarannya kita, kalau kita tahu kan pasarnya kita kan mungkin kalau sekitaran di Blitar mungkin kita bisa dibilang enaknya kita punya toko. Kita kan kalau buka toko di Blitar kita kan jualnya cuma ke warga Blitar. Ya, betul, nah kalau udah digital nih jaringannya berarti kan luas banget tuh Pak. Mungkin nanti berarti bisa mendidik untuk menjual sesuatu ataupun memasarkan sesuatu itu bisa sampai ke internasional juga mungkin Pak ya. Iya betul, dan juga dengan dengan kemampuan digital marketing ini ya, tentunya memang dia nanti bisa menjual apapun ya, apalagi dari Blitar ya, kalau dia anak Blitar ya, dan Blitar ini kan barang-barangnya bagus-bagus ya. Benar Pak. Ini bisa kita jual kemanapun, dia bisa jual ke Aceh, ke Papua, bahkan bisa ke luar negeri. Dan nggak itu aja. Sebenarnya kalau sekolah di kami ya, sekolah di Argia Academy ya, ini mereka nanti bisa berkarir ya, bekerja di dunia digital marketing, yang mana hari ini itu sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Oh. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta ya, banyak perusahaan di Jakarta, di Surabaya, di Bali ya, bahkan ada juga perusahaan di Malaysia. Di Singapura yang mereka ini memang sedang banyak sekali membutuhkan tenaga digital marketing. Ditambah dari pandemi ya, ada pandemi ya kan, akhirnya kan banyak perusahaan-perusahaan itu yang mengalihkan strategi marketingnya ke digital. Dan ini peluang pekerjaan yang ke depan ini akan sangat prospek sekali dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Oh, ya. Gitu. Kenapa? Karena dengan berpindahnya banyak perusahaan ke dunia digital, ketika mereka juga memasarkan produknya secara digital, maka dibutuhkan namanya tenaga digital marketing. Dan gajinya tinggi-tinggi loh. Gajinya gitu ya, tinggi-tinggi gajinya tinggi-tinggi ya. Dan gak itu aja ya, maksudnya ketika dia pun udah menguasai dunia digital marketing, selain dia juga bekerja, dapat gaji tinggi gitu kan, dia juga bisa dapat penghasilan tambahan.
Oh gitu. Dari apa? Ya kan? Dari Dari jualan online ya. Dari mungkin dia jadi konten kreator ya. Gitu. Bahkan mungkin dia bisa dapat uang juga dari mana? Dari platform YouTube, dari platform Facebook, ya macam lah. Mungkin itu yang hari ini akan kita diskusikan ya. Bener. Wah, mantap nih. Intinya gini, berarti yang penting intinya kan kita kembali lagi aja ke materinya di sana nanti kan tentang digital marketing. Nah, Ya. mungkin bisa disepil sedikit nih Pak, digital marketing itu apa sih Pak? Soalnya kadang-kadang kan kita masih, kalau saya nih awam banget nih, tapi kan kalau mungkin adik-adik usia penggalang penegak SMP SMA ini udah sekarang itu udah dapat ilmu dari Google itu udah saya kalah banget pokoknya intinya. Mungkin bisa disepil sedikit tentang digital marketing itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, jadi digital marketing itu sebuah proses ya. Proses kita itu memasarkan sebuah produk ya ataupun jasa menggunakan jaringan internet. Oh gitu. Nah, jadi yang namanya digital marketing itu memang kita tuh proses bagaimana kita desain dari produk, ada jasa yang selama ini mungkin penjualannya masih tradisional. Benar, kita masih pakai banner, masih pakai brosur, bikin spanduk di radio, di televisi gitu kan. Dengan digital marketing, maka strategi marketingnya ini berubah menggunakan jaringan internet. Jadi nanti kita jualannya menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, bahkan sampai hari ini kita menggunakan TikTok. Oh gitu. Nah, apalagi TikTok lagi hits banget ya hari ini ya. Bener Pak. Nah, dengan TikTok kita bisa menjualkan apapun yang kita punya. Nah, itulah yang disebut dengan digital marketing ini. Nah, berarti bisa dibilang sebenarnya teman-teman ini secara nggak sadar nih Pak, berarti mereka udah mulai digital marketing sendiri. Seperti contohnya nih, biasanya kan kalau teman-teman punya HP udah lama dijual ke WA, terus di-share ke WA itu udah termasuk digital marketing ya Pak? Iya betul, karena WhatsApp itu kan WhatsApp atau WA, dia kan connect internet ya. Nah, apapun platform ya kan yang dia connect dengan internet dan kita di sana melakukan penjualan walaupun itu sekedar HP yang kita miliki, second itu ya, kita sudah melakukan digital marketing. Oh gitu. Nah, gini nih Pak. Mungkin yang pengen saya tahu nih, adik-adik kan kalau digital marketing sekedar cuma lewat HP dan lain-lain itu kan mungkin mereka udah bisa lah cuma WA gitu aja. Kalau mungkin next step biar digital marketingnya mereka itu menghasilkan hal yang lebih besar lagi nih Pak. Kan kita tahu HP sekarang mungkin adik-adik cuma dipakai ya TikTok kan cuma buat lihat joget-joget, terus YouTubean cuma paling buat lihat apa ya Pak? Mungkin cuma buat lihat film, mungkin cuma ngegame hanya sekedar ngegame kan itu ya bisa dibilang eman-eman sih Pak. Nah cuma kan kalau makanya saya undang Bapak ke sini nih, biar kita dapat profitnya nih dari internet itu nggak cuma itu. Kemarin kita udah ngundang kakak-kakak lain itu bahas tentang internet itu ternyata kan luas banget. Nah sekarang kita geser ke digital marketingnya. Mungkin step selanjutnya biar bisa jadi bisa dibilang digital marketer ya Pak. Iya. Nah biar bisa jadi digital marketer di usia yang masih SMP ataupun SMA Pak. Oke, caranya ya. Cara awal aja Pak. Sebelumnya saya minum kopinya dulu ya. Monggo, panas Pak awas. Sponsori sama Ngopika ya. Ini kita coba ya. Ini tadi kopinya produknya kita pas habis Pak, habis di Shopee. Mantap nih. Mau kita pasang nih Pak. Kan kita sebenarnya punya sendiri Pak produk kopi. Oh gitu. Okay. Namanya kopi Blitar apa ya? Blitar punya, namanya Blitar punya, sebenarnya kita punya. Cuma ini pas habis, kemarin kan kita coba-coba pasang Shopee, ternyata laku. Dan kita cuma masih nyetok sekitar 50 sampai 100-an, kita kira kan kalau pasang Shopee dibiarin kan gak laku. Iya. Kita gak promote, gak apa, laris ya. malah laris habis. Terus habis itu kita bingung nyetoknya lagi. Masalah itu ini seperti udah sangar ini. Enggak, itu secara nggak sengaja sih Pak sebenarnya. Nah mungkin lanjut Pak yang tadi Pak. Iya jadi gini ya, jadi kalau adik-adik semua nih ya, adik-adik kakak-kakak juga semua ya. Kalau Anda pengen ya, tentunya mendapatkan hasil yang lebih maksimal menggunakan digital marketing gitu ya. Benar-benar hasilnya lebih dapat omset yang bahkan besar sampai lah. besar ya, sampai ratusan juta, bahkan miliaran per bulan, itu bisa banget. Bisa banget. Saya punya temen di Purbalingga yang adiknya masih SMA loh. Adiknya masih SMA tapi punya 40 orang karyawan. Wah. Adik masih SMA punya 40 orang karyawan dan omsetnya omsetnya bisa dibilang itu sudah ratusan juta per bulan. Padahal masih SMA. Jualan apa dia? Jualan knalpot, jualan jaket kulit,
Pokoknya gitu ya, Pak? semua kebutuhan untuk para bikers. Nah, diapain sama dia? Ada yang dijual di marketplace, ada yang dijual pakai Facebook, ada yang dijual pakai Instagram, pakai TikTok, pakai YouTube. Intinya semua platform yang ada di dalam dunia digital sama dipakai. Jadi dari modalnya cuman berapa ya? Paling nggak ada 500.000 modalnya. Dia sekarang udah punya 4 orang karyawan, padahal masih SMA loh. Wow, sangar ya. Nah, sangar banget. apa dong apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ya biar bisa seperti itu gitu kan? Memang yang pertama yang harus kita kuasai di sini ya, memang yang pertama adalah bagaimana kita tuh bisa menemukan produk yang bagus dulu. Jadi kalau Anda pengen belajar di dalam dunia digital marketing gitu kan, memang mutlak kita harus punya produk yang bagus. Karena kenapa? Semua produk itu bisa dijualkan secara online. Tapi nggak semua bisa laris. Oh gitu ya. Ya, semuanya nggak bisa laris. Asal apa? Asal ketemu pangsa pasar yang tepat. Nah, kalau kita ketemu pangsa pasar yang tepat, nah insya Allah itu mudah banget. Kayak tadi adiknya teman saya tadi, dia jualan knalpot, dia jualan jaket, ya kan, jaket kulit dijual ke siapa? Dijual kepada orang-orang yang suka naik motor, naik tur gitu kan. Nah, ketika udah ketemu produk yang tepat dan ketemu pangsa pasar yang tepat gitu kan, maka yang kedua ya, maka kuasailah dunia digital ini ya, jangan hanya untuk nge-game doang ya. Artinya kuasai HP-nya ya. HP-nya ini bisa ngapain aja sih gitu kan. Ya mungkin bisa motret, bisa bikin video gitu ya, bisa untuk main sosmed. Nah, itu dimaksimalkan. Dimaksimalkan, jadi kayak misalnya kita tadi punya produk knalpot misalnya, maka knalpot ini harus difoto dengan yang sebagus mungkin. Kenapa? Karena orang itu di online ya kan, yang pertama kali dia lihat adalah gambar. Bener sih Pak. Ataupun video, ya kan. Maka kita yang kedua, maka ya ini ya jika juga punya kemampuan bagaimana kita itu bisa motret atau bisa bikin video. Dan itu gampang banget. Gampang banget di YouTube banyak sekali tutorial ya bagaimana kita itu belajar motret, ngambil angel ya kan. Dan apalagi kalau Anda punya kakak adik di sini punya HP, udah pakai itu aja, nggak usah pakai kamera DSLR. Nah benar, contohnya podcast Pak. Nah podcast pakai gitu. Ya kan pakai HP ini kan. Wah, karena kalau kita pakai DSLR pertama modalnya banyak. Besar ya kan. Yang kedua kita mesti ngesetnya lebih sulit. Kalau HP sekarang tinggal klik gitu. Enak gitu kan. Nah jadi cukup pakai HP-nya Anda gitu kan. Anda belajar motret tuh yang bagus kayak gimana gitu kan. Nah, dan juga yang ketiga ya kan, Anda belajar bikin video marketing. Simpel aja videonya tentang mungkin Anda bahas tentang apa sih kelebihan knalpotku ini gitu kan. Kenapa sih harus pakai jaketku ini gitu aja. So simple itu sebenarnya. Sesimpel itu ya. Jadi kenapa kok kita video itu penting? Karena dengan adanya video ini bisa membuat orang itu semakin percaya sama kita. Nah, percaya sama kita. Kalau foto kan mungkin bisa jadi paling fotonya ngambil nih. Kok bisa sih anak kecil bisa bikin foto sebagus ini? Nah, gitu kan. Nah, kalau video, apalagi kita muncul di situ, orang percaya. Oh, keren juga nih ya, punya produk bagus ya. Ya enggak? Nah, setelah punya kemampuan foto, video gitu kan. Ya kemampuan yang harus dikuasai apa? Kemampuan kita di sini untuk bisa menguasai Google. Menguasai Google itu kita belajar namanya teknik SEO. Search Engine Optimization. Jadi bagaimana kita mengoptimasi mesin pencari agar apa? Ketika orang googling, enter gitu kan, ketemu produk kita tadi, barang kita. Entah ketemunya di website kita, karena kita mungkin punya website, atau ketemunya di marketplace yang kita masukin. Gitu. Kita upload tuh, habis kita tadi bikin foto kan, bikin video, kita upload ke Tokopedia, kita upload ke Shopee. Tapi ketika orang googling, Tokopedia kita ketemu, Shopee kita ketemu, wah gitu ya. Maka itu butuh kemampuan bagaimana kita menguasai search engine optimization-nya ini atau SEO ini. Bahkan ketika nanti Anda upload ke Instagram, ketika googling orang, Instagram kita ketemu, muncul. Ketika dia upload ke Facebook Fanspeak kita juga ketemu. Bahkan ketika dia upload ke TikTok kita juga muncul tuh. Di Google juga. Di Google juga ya kan. Atau ketika nanti Anda ketik juga, ketika ada orang ngetik gitu kan, enter, ketemu nama GMB, Google My Business. Nah ini penting nih, kalau Anda pengen jualan produk, ya kan, dan hasilnya bisa maksimal, ya kan, Anda juga
harus punya namanya GMB. Google My Business. Ya kan, daftarkan usaha Anda di GMB. Ya kan, kenapa? Karena kalau nanti Anda udah masuk ke GMB, itu nanti produk Anda bisa muncul dengan mudah di Google. Gitu ya. Nah setelah kita ngasih SEO, apalagi ini kita kuasai nih gitu kan. Ini yang paling utama nih. Kuasai kita ini kemampuan beriklan. Ads, ya tadi mungkin juga sama Mas Riko tadi kita sempat bahas ya. Kita bahas di belakang tadi. Ads iklan nih ya. Kita iklan di Facebook Ads, kita iklan di Google Ads. Memang kalau udah iklan ini memang udah levelnya udah agak naik dikit ya. Memang agak ribet. Agak ribet. Tapi apa kalau kita kuasai itu nanti kita bisa seperti kayak adiknya teman saya tadi ya di Purbalingga. Setidaknya lebih mudah lagi ya Pak. Kenapa? Karena kalau kita pakai iklan gitu kan, kita pakai iklan, Anda tidur pun ya uang akan terus masuk. Ya kan, akan terus masuk tuh kepada kalian. Kenapa? Karena ordernya akan terus berjalan. Oh yang dibilang kalau di TikTok nuyul itu ya Pak. Wah, betul. Padahal tuyulnya udah digital loh sekarang. Betul sekali. Betul. Memang apa namanya kalau kita pengen lebih hasilnya maksimal di dalam penjualan online gitu kan, maka Anda harus beriklan. Baik nanti di Shopee juga ada platform Shopee Ads. Di Tokopedia ada Tokopedia Ads. Semuanya sekarang ada ya Pak. Ya, Kalau di Bukalapak kalau nggak salah Promote Push juga ada. Betul, Promote Push juga ada. Ya kan di TikTok juga ada TikTok Ads. Instagram Ads. Facebook Ads. Kalau Google Ads. Sebenarnya sudah lengkap ya Pak kalau kita mau iklan di mana-mana. Betul. Berarti kalau untuk adik-adik SMP SMA nih kan yang pertama pasti kalau mau disuruh mulai sesuatu usaha kayak gini pasti kan alasannya sebenarnya di modal. Ya. Padahal kan sebenarnya kita tahu sendiri nih Pak, kalau dulu mungkin zamannya saya panggil kakak aja dah ya, kan pramuka. Nggak enak kalau nanti manggil Pak, biar lebih mudahan kita Pak. Ya betul. Nah gini masih muda kok. Nah gini aja Kak, berarti kalau kita bahasnya tentang modal nih di awal, sebenarnya kita tahu kalau mungkin zamannya kakak, zaman saya itu kan uang saku kita cuma berseberapa. Padahal sekarang kan udah bilang aja 10.000 ke atas lah. Itu sebenarnya kalau buat untuk modal kita bermain di digital marketing ini bisa juga ya Pak. Sebenarnya contohnya kalau kita mau sih kita cari barang di online, cari yang harga lumayan murah, kita jual lagi agak mahal di toko online lain. Mungkin kayak gitu bisa ya Pak? Bisa. Bisa. Berarti modal nggak masalah juga sebenarnya. Modal bisa Rp0 loh Mas. Bisa juga ya? Bisa Rp0 modal ini. Nah, sepil buat Rp0 ini Pak. Kalau saya ini mau ini Rp0 ini. Gimana caranya biar Rp0 bisa jadi cuan lagi yang dipikir tetap. Iya, caranya gini caranya. Tak kasih rahasianya ya. Oh itu rahasia loh, ini rahasia. Rahasia. Rahasia tak ungkapin nih ya. Rahasia nih ya. Caranya gimana? Ya yang pertama gitu ya. Kan tadi kan saya bilang kita temukan produk yang tepat ya kan. Nah produk yang tepat itu teman-teman ya kakak-kakak ya atau apa namanya kakak-kakak adik-adik adik-adik ya. Produk yang tepat itu ya yang paling mudah adalah cari yang namanya produk kebutuhan. Kebutuhannya. Ya jadi produk kebutuhan itu apa sih? Produk yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Apa itu? Orang-orang butuh apa nih gitu kan? Bukan pengen ya, tapi butuh. Karena produk itu punya dua. Ada produk kebutuhan, ada produk keinginan. Ya, kita bermain yang di produk kebutuhan. Contohnya apa? Madu. Madu itu butuh. Madu itu kebutuhan. Kenapa? Apalagi masa-masa pandemi ya. Ini buat peningkatan imun ya, buat kesehatan dan sebagainya. Itu kan kebutuhan, ya enggak? Kita jualan misalnya kebutuhan lagi, apa namanya? Contohnya lagi kayak pembersih toilet misalnya. Pasti butuh kalau itu pasti butuh ya kan. Bagaimana biar nanti toiletnya enggak mampet dan sebagainya. Bisa kayak gitu ya enggak. Itu kebutuhan itu ya kan. Yang ketiga gitu kan kebutuhan lagi itu misalnya kita jualan bibit. Bibit tanaman, bibit kayak anggur ya kan, bibit kayak misalnya tanaman jati ya. Itu kan kebutuhan apalagi di masa-masa pandemi ini ya kan. Banyak orang-orang tuh yang bermain hobi. Oh iya benar. Berhobi ya, jadi dia nanam-nanam dan sebagainya gitu kan. Nah atau kayak tadi tuh yang tadi saya ceritakan dari awal tadi kayak jaket kulit. Kebutuhannya kayak pemotor. knalpot. Nah itu kan kebutuhan pemotor tuh ya kan. Maka Anda harus bisa melihat nih kira-kira ketika aku nyasar sebuah pasar ya kan, apa sih kebutuhan mereka? Oh gitu. Jadi kebutuhan itu gak terbatas dengan apa yang tadi saya bilang ya. Iya. Intinya kebutuhan itu bisa macam-macam. Ya cari
cari barang yang tipenya kebutuhan. Nah, ketika udah ketemu gitu kan, contohnya saya nih, Iya, ya kan. Saya misalnya ketemu sebuah produk kebutuhan untuk berangkat umroh dan haji. Karena apa? Karena saya kemarin jualan barang-barang perlengkapan Umroh haji dan umroh, itu kan kebutuhan. Kenapa? Karena kalau beribadah ke tanah suci, Masa kita nggak bawa apa-apa? nah masa kata apa-apa gitu kan. Pakai sarung, pakai koko kan nggak mungkin juga. Betul, bahkan seragam. Nah ini seragam sekolah, seragam pramuka, kebutuhan. Benar-benar, kita udah punya kedai. Yang kakak pakai itu apa nama ini? Scraft. Ini juga kebutuhan loh. Juga kebutuhan itu, betul nggak? Benar, Itu juga kebutuhan kebutuhannya tuh. anak pramuka. Tongkat pramuka juga kebutuhan, ya enggak? Macam-macam toh. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan? Yang kedua adalah Anda cari produsennya atau Anda cari orang yang punya barang kebutuhan ini. Biar bisa mangkas kita belinya biar murah juga ya Pak. Betul, cari ya kan, cari entah itu tetangga Anda, kenalan Anda, sahabat Anda, teman Anda, atau siapapun itu, cari. Terus ngapain? Anda nego. Mas, Mbak, Pak, kalau misalnya ini anda saya jual, boleh nggak? Saya bantu jualin deh, saya bantu jualin. Kira-kira ini nanti harga dasarnya berapa Pak ya? Terus bisa saya jual berapa Pak ya? Nego aja. Oh, gitu. Anda nggak perlu kulaan. Jangan kulaan dulu, butuh modal. Ya enggak? Oh. Ya kan? Reseller kita bilangnya. Berarti. Ya betul. Berarti kalau list kita Misalnya ada jualan pupuk, pupuk juga kebutuhan. Pakan ikan, kebutuhan. Cari itu. Ya kan, apalagi Blitar nih ya. Blitar ini kebetulan banyak banget. Kampung coklat, kita bisa ke kampung coklat. Kita nego dengan apa akolit misalnya, atau dengan apa namanya minimal dengan bagian marketingnya, gitu kan. Coklatnya kita bantu jualin di online. Tapi Anda nggak perlu ambil barangnya. Nanti kalau ada pesanan kita baru ambil gitu. Nah betul, jadi Anda cukup izin dulu, saya diizinkan. Kenapa? Gimana? Anda pinjem bentar barangnya, atau kalau enggak Anda di situ Anda foto-foto. Dari yang bagus yang sejak kamu gitu, foto jebret gitu kan. Tanya harga dasar berapa tadi kan, ketemu kan. Ya sudah, Anda kan udah minta izin tuh untuk nanti Anda membantu menjualkan. Jadi kan jadi reseller ya. Iya, jadi reseller. Nah, baru kemudian dari foto-foto tadi Anda upload ke marketplace, ke Tokopedia, ke Bukalapak, ke Shopee, ke Facebook Marketplace, ke TikTok Shop. Banyak banget lah sekarang. Masuk semua ke sana, Anda jual dengan harga Anda. Ya kan? Baru nanti kalau ada orderan masuk, teng gitu kan. Anda baru datang ke kampung coklat, Anda datang ke yang punya pakan ikan, Anda datang tadi yang mungkin punya bibit, ya kan, yang punya perlengkapan umroh dan haji, datang ke sana, Pak, ada yang order nih Pak, barangnya saya ambil ya, ini uangnya Pak. Nah misalnya gitu, ya kan. Tapi gini, pastikan customer Anda transfer dulu uangnya. Oh gitu. Kalau mereka belum transfer, ya jangan dulu, ntar dulu. Kalau udah transfer, twing gitu kan, wah masuk kan ini. Anda baru datang ke yang punya barang tadi. Untuk ya kan? bayar itu tadi sambil bawa uangnya kan, buat dibayar, barangnya sama ambil, ya kan. Kemudian baru nanti Anda kirim. Oh gitu. Ya Sebenarnya kan? mudah banget berarti ya Pak? Mudah banget. Nah dari laba itu, dari untung tadi itu, kan dikit-dikit tuh ya kan. Anda tabung, jangan dihabiskan buat beli apapun. Buat ngafe Pak kalau Jangan sekarang. dulu. Di awal-awal Anda tuh harus berani berkorban dulu. Uangnya tabung dulu, diputar dulu buat apa? Buat modal iklan. Oh. Ya, Mainan ads tadi berarti ya Pak? Mainan ads tadi. Kenapa? Karena itu dengan ads itu tadilah Anda bisa meningkatkan omset Anda. Kalau nggak pakai ads, nggak pakai iklan, ya paling kadang ada orderan, kadang nggak stabil. Nggak stabil dia. Tapi kalau nanti Anda pakai iklan, baru stabil. Pasti stabil kalau saya ya, bilang ya Pak. pasti stabil dan murah sekali loh. Beriklan ya kan di apa namanya kayak Facebook Ads, Google Ads. Ya. Anda bisa mulai dengan biaya cuma Rp12.000 per hari. Per hari 12.000. Dengan 12.000 itu Anda bisa dapat apa namanya? Udah ada orang order kalau barangnya tepat ya. Barangnya itu barang kebutuhan ya kan Anda iklankan pasti nanti balik. Pasti setidaknya kemarin kalau kita ada nih satu yang kita undang itu katanya kalau pakai ads itu kemarin katanya cuma Rp12 per satu klik kalau nggak salah. Oh iya bisa kayak gitu betul. Murah banget kan? Kan kalau dipikir murah banget bener iya. kita juga nggak perlu cari
konsumen juga sebenarnya ya Pak. Iya betul, dibandingkan Anda bikin banner, flyer. Itu mahal banget sebenarnya. Mahal, 400.000 cuma dapat 500 lembar toh. Nah, tapi kalau Anda pakai ads gitu kan, anggap aja 50.000 ya. Dengan 50.000 Anda ini bisa, iklan Anda bisa tayang sampai di angka 15.000 orang. Wah, jadi Itu loh. sangat simpel ya. Simpel Nah, sekali. dan gak itu aja. Misalnya, waduh, tapi Kak aku tuh gak bisa jualan Kak. Aku bisanya itu konten. Aku bisanya bikin konten-konten di YouTube, di TikTok. Nah, ya sudah, Anda main di situ, di konten. Ngapain? Di YouTube, ya kan kalau Anda bisa manfaatin YouTube gitu kan, Anda juga bisa dapat cuan baik dari YouTube. Bener. Di YouTube itu ya, saya kasih tahu ya, di YouTube itu punya sekarang platform namanya YouTube Shorts. Dengan Anda nanti aktif di YouTube Shorts, YouTube bisa gaji kalian hingga berapa? 143 juta rupiah per bulan. Anggap saja 140 juta gitu. Oh iya, per bulan loh. Per bulan ya. Kalau kita Banyak itu Pak. banyak itu ya kan. Jadi kalau Anda nggak bakat jualan katakanlah gitu kan. Ya udah Anda aktif aja di YouTube Shorts ya. Video Bisa, apa gitu kayak kalau udah ya, pinter. konten apalah konten gitu apa kan. Gitu. Betul. Di YouTube sendiri juga bisa dapat uang. Di YouTube itu kan per 1.000 views ya kan. Per 1.000 views Anda kan bisa dapat $1 tuh. Per 1.000 views ya kan. Artinya kalau video Anda ditonton 1 juta orang, bagi aja 1 juta dibagi 1.000 dikalikan $1 dikalikan 14.000. Pokok banyak lah. Nah, banyak, kalau ya kalian kan? bisa sukses di YouTube banyak. Wah betul. Facebook. Ternyata Facebook itu juga bisa kalau Anda aktif di Facebook platform, Facebook Fanspeak ya. Anda bisa dapat 20.000 likes, 20.000 fans ya kan. Kalau di Fanspeak itu kan kita kan like ya, sifatnya bukan subscribe ya, like ya. Ketika ada 20.000 orang yang like dan follows ya kan, ternyata Anda juga bisa dapat uang dari Facebook. Oh kayak gitu. Facebook bisa ngasih Anda uang. Berarti mungkin Soalnya saya kan, yang kurang tahu ya Pak. Saya mainan Facebook kan udah lama. Ya. Nah mainan mungkin ada salah satu halaman saya nih. Cuma ya saya iseng-iseng aja cuma dulu awalnya reuploader. Reupload berita-berita aja gitulah. Ada yang berita apa dulu terus saya upload. Mungkin sekarang udah 1 juta yang follow loh. Cuma aku nggak tahu buat ngurusnya ke situ. Wow, wah ini bisa Mas. Bisa Kak. Itu bisa dapat uang dari Facebook. Cuma aku nggak tahu sih. Iya, jadi kemarin Iseng-iseng saya tuh ngurusin sebuah Fanspeak ya kan, sebuah portal di Blitar. Udah dapat di angka 20.000 follows ya kan, followers sama 22.000 likes ya kan. Saya ditelepon langsung sama Facebook Singapura. Oh gitu. Saya ditelepon langsung sama Facebook Singapura, ngapain? Dia menyatakan bahwa Facebook saya ini bisa ngasihin uang. Oh. Dengan apa? Dengan saya cukup posting ya kan, itu per hari itu cukup 5 aja, 5 berita gitu bisa. Mau upload video juga bisa gitu. Kenapa? Kalau Anda nonton Facebook Watch itu kan di tengah-tengah ada iklannya kan. Ada nonton drakor tuh kan biasanya kalau teman-teman tuh banyak yang nonton drakor lewat Facebook. Geser. Ya kan. Nah itu ada iklannya tuh di Facebook. Nah itu, maka nanti ketika video Anda dimasukin iklan sama Facebook maka Anda dapat uang. Ketika postingan Anda di Facebook tiba-tiba di-insert iklan, maka Anda bisa dapat uang juga. Dan lumayan loh. Lumayan. Oh lumayan juga tak? Lumayan. Facebook loh itu. Facebook. Mungkin habis ini saya mungkin tanya Pak ya. Soalnya ada nih beneran satu halaman itu saya judulin berita viral. Oh gitu. Wah ini. Cuma reupload ya gabut lah. Upload. Nah, entah like-nya, entah apanya itu tembus 1 juta berapa itu cuma bahas beritanya. Oh, bahas beritanya Masjid Ar-Rahman itu loh Pak. Oh itu Masya Allah. Nah itu satu itu mungkin kan kalau kita Facebookan di HP kan pasti ada like gitu. Nah sempat ke spam HP-nya itu sempat ke spam itu. Tak lihat kok yo kayak 1 juta tapi mikirnya kan mau mek didelok gitu toh Pak, enggak tahu cuma wong kita iseng aja. Nah itu mungkin kalau bisa nanti tanya Kakak. Lumayan loh kalau dapat uang. Enggak sengaja juga ini ceritanya. Nah, mungkin ini yang terakhir Kak. Nah, berarti kan itu tadi mulai dari digital marketing, kita bikin konten, kita mainan Facebook, YouTube, TikTok dan lain-lain ternyata kan bisa kan dapetin
Bisa Iya. dibilang kita dapat manfaat banyak banget lah dari situ. Betul, Jangan betul, cuma betul. diambil negatifnya ya Pak. Betul, Nah, betul, mungkin betul, ini betul. sedikit kata-kata dari kakak nih. Nah, kata-kata untuk adik-adik yang SMP, SMA nih, bagaimana biar mereka itu mindsetnya tentang muda foya-foya tua kaya raya itu hilang lah. Jadi kita intinya muda kan walaupun digital marketing kelihatannya mudah kayak tadi kan mesti berjuang. Iya. Nah, biar mereka bisa berjuang kayak gitu mungkin ya sedikit kata-kata mungkin beberapa kalimat aja dah. Kayak gini aja deh, kalian muda hanya memulai Facebook, mulai bikin konten, siapa tahu tua kaya, mungkin kayak gitu lah Pak. Mungkin ada sedikit biar mereka mindsetnya berubah jadi keren lah. Wah, apa ya? Nah, saya kasih PR di sini Pak. Kalau tadi saya suruh waktu WA Bapak terus bilang, Pak nanti bikin kata-kata, wes itu nanti nggak surprise. Kalau kayak gini kan jadi mikir kita berdua Pak. Kayak gitu. Mungkin nggak apa-apa dah satu kalimat ataupun satu cerita nggak apa-apa dah. Ya. Ya jadi buat kakak semua yang di sini Ha-ha. ya, kakak adik semua yang nonton Ngopika ini gitu kan. Ya apa namanya? Manfaatkan HP kalian ya itu lebih maksimal lagi ya. Jangan hanya buat nge-game, jangan hanya buat nonton-nonton gitu kan. Tapi gini, buatlah dengan HP-nya kalian yang kalian pegang itu ya kan. Itu membuat orang tua kalian bangga. Ya kan? Membuat orang tua kalian itu bangga dengan kalian. Sangar iki. Kok bisa sampean dapat uang banyak nih? Nah gitu kan ya. Nuyul. Wah, bahkan sampai apa? Sampai kalian itu ya kan, Anda itu nggak lagi merepotkan orang tua. Benar, Uang Pak. jajan punya sendiri gitu kan. Bahkan rupanya apa? Anda bilang gini ke orang tua kalian, wes Pak, Bu, nggak usah bayari aku sekarang apa? Bapak dan Ibu sekarang nggak usah lagi membayari saya sekolah. Tak bayar dewe. Tak bayar dewe Bu. Wah, gitu kan. Keren. Wah, itu orang tua kalian pasti bangga itu. Bangga sewenang gitu kan. Dan apa? Saya yakin gitu kan. Orang tua kalian itu pasti akan benar-benar memberikan kalian itu yang terbaik bagi kalian. Mungkin kalau sekarang itu HP-nya masih biasa aja gitu kan. Jadi nanti ada akan dimodali HP lebih sakti lagi ya kan. Dimodali mungkin laptop ya kan, PC gitu kan. Jadi istilahnya apa? Ketika kalian hari ini udah dikasih HP sama orang tua, itu kan dikasih kepercayaan tuh, ya kan. Sekarang balas kepercayaan orang tua kalian, ya kan. Dengan kalian gimana manfaatkan HP ini bisa lebih produktif, ya kan. Dengan Anda dengan HP ini gitu ya, Anda bisa mungkin tadi jualan online, ya, bisa jual apapun lewat HP Anda. Benar. Yang kedua, mungkin Anda bisa jadi konten kreator tuh, ya, bisa main Facebook. Bisa main YouTube, yang dari sana Anda bisa ngasih uang banyak. Contohnya kayak Gondrong Labanan. Oh iya Pak, Wah. saya tahu itu YouTube-nya. Pemancing itu kan? Kayaknya nggak ngapa-ngapain tapi kelihatannya Oh iya, kok tukang pancing tapi penghasilannya tahu nggak berapa tuh? 200 juta sebulan itu. ngeri. Wah dari YouTube doang tuh, ya kan? Sangar tuh, ya kan? Atau yang ketiga gitu kan, ya kan dengan HP Anda ini gitu kan. Anda bisa bisa benar-benar memanfaatkannya untuk cari pekerjaan. Oh gitu. Kenapa? Karena hari ini sebenarnya dengan era-era digital ya kan ada lagi peluang untuk kita bisa berpendapatan. Dengan apa? Dengan kita menjadi freelancer. Bener Pak. Ya freelancer tuh kayak misalnya Anda yang jago desain ya kan. Anda bikin desain ya kan, pakai laptop, pakai HP ya kan, pakai Canva kan bisa tuh ya kan. Anda mungkin voice over ya. Atau mungkin Anda juga nulis artikel ya. Di mana dan penghasilannya apa? Penghasilannya dolar. Nah. Dan dibayarnya apa? Dibayarnya per jam. Saya tuh pernah dapat tuh ya, per jam itu saya diangkat $20 per jam. 20, 14 ribu kali 20 ya sekitar 30 berapalah. Ya, Males ngitung lah. 20 dikalikan 14.000 itu ya. 28. Itu paling sekitaran 280.000. 280. 300.000 lah ya. 300.000 per jam loh. Kalau kita kerja cuma 5 jam sehari, ya kan? 300.000 dikali 5, 1,5 juta. Itu sudah gajinya rata-rata orang-orang di Blitar. Bener. Per bulan, oh ya kan? Tapi kalian bisa dapat sehari. Oh ya kan? Dikalikan 30. Wow, 30 juta kan? Sebulan ya? Wah, ya enggak? Nah, pakai apa? Pakai namanya platform, Anda bisa nanti googling ya, ada namanya Upwork. UPWORK. Freelancer. Ya, freelancer itu ya. UPWORK. Upwork ya, upwork.com. Bisa di freelancer.com bisa ya. Kalau di Indonesia namanya freelancer.co.id. Atau pakai Fiverr ya, bisa pakai Fiverr juga bisa tuh ya kan.
Nah di sana cukup dengan modal HP aja bisa loh. Artinya nanti Anda dapat kerjaan di situ, tek gitu kan. Cari itu apa tuh? Mungkin desain, nulis artikel gitu kan, bikin logo ya. Atau voice over atau apapun banyak. Bahkan ada juga yang sulit. Bikin web ya. Ada juga analisis data, CS. Pekerjaannya banyak banget. Artinya apa? Kalau Anda bisa manfaatin HP Anda dengan maksimal, nggak ada lagi namanya ceritanya pengangguran. Bener. Kalau ada cerita pengangguran nggak ada. Ya Dan kan? sekarang bisa dibilang kalau mau kerja cuma yang kita lihat, contohnya kita mau jadi pegawai kantoran dan lain-lain, udah bukan zamannya juga ya. Pak? Iya betul. Dan bisa kerja dari manapun. Bener. Oh ya kan? Nah, yang Jadi itu dicari ya kakak-kakak ya, adik-adik ya. Jadi ini mumpung kalian dikasih HP, bisa connect internet gitu kan. Nah manfaatkan ya benda ini ya dengan semaksimal mungkin ya. Buat orang tua kalian bangga ya. Buat orang tua kalian bangga, kan tuh diam-diam di kamar tuh ya. Diam-diam di kamar tiba-tiba menghasilkan uang gitu loh ya kan. Banyak. Nah jadi kalian tuh bisa beli apapun yang kalian mau ya kan. Nah kalau kalian bingung ya kan, kalau kalian bingung nih, datang ke kampus kami nih, harga akademi ya. Wah. Yang mau saya pancing itu, bapaknya ini pasti nanti akan mengarahkan ke situ kan. Nah, bener. Nah, kalau bisa dibilang nanti kalau mau tahu tentang freelancer mungkin saya bisa menghubungi kakak lagi. Ya, betul. Sebenarnya betul, Andi tadi seorang freelancer juga ya Pak? Yang Andi ya, Mas Andi itu ya kan mungkin ada yang tahu nih ya, kakak Andi ya. ada mungkin yang sekolah di MTSN 1 kota pasti tahu. Ya, Mas Andi itu kemarin kuliah di kami, di Harga Akademi. Sekarang alhamdulillah dia sudah kerja di banyak perusahaan. Di banyak perusahaan loh, tapi kerja dari rumah. Dia nggak kelihatan kalau Iya. udah kerja gitu nggak kelihatan. Iya, nggak Cuma kelihatan. kemarin itu kesini kan, kalau mainnya kan siang mesti kesini Pak. Oh. Tidur apa ngapain wis nggak tahu. Pokok istirahatnya kesini soalnya banyak temennya katanya. Nah kesini itu cuma bilang, Mas aku tas tuku sawah deloken. Wes masalah. Nah pakmu kerja apa? Mau penggayane bendino mek nang kene, terus gak nyapo-nyapo kok tuku sawah. Kan teman-teman sini langsung gini, lah iki sing kerja kaya ngene gong tuku apa-apa lho, awakmu tuku sawah. Sesuk tak warai. Makanya kemarin udah ketemu sama bapaknya ini, kemarin ceritanya kan si Andi itu kan sering kesini, Iya, terus iya, habis iya, itu iya, kita iya, iya. tanyain, aku pengen bahas digital marketing lah. Kemarin soalnya bahas yang bagian internet rame. Terus bahas digital marketing sekali-sekali ataupun bahas penting gimana cara dapat uang lewat internet lah. Kan Iya, adik-adik iya, kalau iya, sekarang iya. bisa dibilang itu gaya hidupnya kan menaik Pak. Nah, gaya hidup adik-adik SMP SMA itu kan sekarang naik. Cuma uang saku mereka kan naik sebenarnya, tapi nggak bisa memenuhi gaya hidup mereka. Nah, kalau saya bilang daripada kalian memenuhi gaya hidup kan lebih baik buat belajar kayak gini. Ya betul. Nanti kalau udah belajar, ya kayak Mas Andi ini tadi nggak kelihatan tiba-tiba udah, wah tuku sawah ini opo, kancane nggak ngerti opo tuku sawah. Baik di penghujung acara saya ada kata-kata sedikit nih. Nah intinya kalau dari bapaknya tadi, nah kita ada HP. Maksimalkan HP kalian buat cari profit kalian, bukan buat kesenangan kalian. Bener kan Pak? Nah, Betul. di penghujung acara jangan lupa di subscribe dulu nih di bawah. Tekan tombol loncengnya, klik tombol like itu. Lalu jangan lupa komen di bawah. Kalau kalian ingin dibahas tentang pekerjaan apapun ataupun kalian ingin membahas tentang sesuatu yang lebih refresh lagi. Kemarin kita udah undang Morus Indonesia, kalau kalian pengen main-main kemanapun ataupun mau bikin camping mudah, kemarin ada Morus Indonesia. Sekarang kita bahas tentang marketing di internet ataupun digital marketing, kita undang CEO-nya dari Agria Academy. Terus kalian mau dibahas apa lagi nanti kita undangkan, kalian tulis aja di komen. Oh ya, sebelumnya mungkin bisa spill Instagramnya Bapak ataupun Instagramnya Agria Academy kalau mereka pengen tahu Pak. Oke, nanti kakak-kakak silakan nanti bisa cek ya Instagram kami Argia Academy Indonesia Argia ya. Academy. Argia ya, ARGIA ya. ARGIA ACADEMY ya, Indonesia ya. Kadang orang itu nyebutnya Agria ya. Agria itu jadi agraris ya. Agraris pertanian ya. Wah, Pak saya mikirnya Agria gitu. Enaknya orang Jawa bilang Iya, sebenarnya Agria ya. Argia ya teman-teman. Argia ya, kenapa Argia? Karena Argia itu berasal dari bahasa Baskue. Artinya cahaya. Oh, menerangi berarti Pak. Ya, menerangi ya itu ya. Argia Nah, Academy. nanti silakan cek Instagram kami ya, Argia Academy Indonesia ya. Cek aja ya. Jangan lupa di-like juga ya. Nah, jangan lupa itu di Argia Academy. Bapaknya udah berilmu banyak, masa kalian nggak nge-like. Terus jangan lupa di-follow juga Instagramnya Kuartit Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar. Oh ya, tetap kawal Instagramnya Pramuka Kota Blitar di Kuarcap 1331_ karena kita udah merangkak ke peringkat 1 di Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa. Makanya sebenarnya ini YouTube-nya pengennya itu nyalip yang Instagram ini Pak. Instagramnya itu adminnya keren pokoknya.
tiap hari bisa upload loh Pak. Oh gitu ya, Tiap hari Masya bisa Allah. upload terus habis itu followersnya sekarang udah mungkin 5 ribuan lah. Wih, Masya Maksudnya Allah. dari berkembangnya segitu mau kita kejar Pak. Kita udah 1-2 bulanan kita udah ke follower berapa ya? Subscribe-nya udah 200-an kan udah cepet Pak. Oke. Nah itu kita ngejar itu Mbak. Baik kita di Ngopi Kak di penghujung acara ini jangan lupa tadi manfaatkan HP kalian, buat HP kalian ke positif, jangan buat kesenang-senang aja. Nah itu jangan lupa subscribe, jangan lupa like Argia Academy sama Kuarcap Kota Blitar. Dan juga yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu dan Salam Pramuka. Salam. Terima kasih Pak telah memenuhi undangan.